Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Jadi pada video kali ini kembali kita akan membahas soal-soal UTBK, khususnya soal-soal TPS. Dan ini sudah masuk ke bagian ketiga teman-teman. Jadi ini bagian ketiga. Untuk bagian 1 dan 2, teman-teman bisa klik pojok kanan atas atau lihat link yang ada kami sertakan pada deskripsi di video ini. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Nah, seperti biasa, kami sudah menyiapkan soal-soal. Teman-teman silahkan kerjakan terlebih dahulu sebagai bahan latihan ya. Oke, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Baik, kita mulai soal pertama teman-teman. Jadi ini adalah bentuk soal fungsi komposisi. Nah teman-teman, katanya kita punya ini ya, fx, kemudian ada fx di dalam fx. Nah yang ditanyakan adalah ini. Oke, kita coba ya. Kalau kita bisa mencari nilai a, nanti tinggal kita substitusi. Kalau tidak bisa, nanti kita upayakan menyerupai bentuknya seperti yang ditanyakan. Oke, nah sekarang kita bergerak dari yang diketahui. Jadi ini adalah fx di dalam fx. Kalau begitu, kita dari sini, x-nya kita ganti dengan fx. Jadinya nanti begini, f dalam kurung fx. Oke, berarti x-nya diganti dengan fx ditambah 3. Oke, mudah-mudahan di sini jelas. Nah, kemudian ya, ini akan sama dengan fx-nya kita ganti dengan ax tambah 3. Oke, tambah 3. Jadi ini kita ganti dengan ini. Oke, mudah-mudahan sampai di sini clear. Kemudian ini kita kali masuk ke sana. Akhirnya nanti kita peroleh a kuadrat x ditambah 3a ditambah 3. Nah, kalau diperhatikan ya, ini diketahui sama dengan itu. Berarti saya bisa tulis 4x tambah 9 seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, coba ya, a pangkat 2 itu kan koefisien dari x. Di sebelah kiri koefisien dari x itu 4. Jadi kan kita bisa samakan teman-teman. Jadi dari sini kita bisa peroleh a kuadrat itu sama dengan 4. Jadi a itu adalah plus minus akar 4. Jadinya adalah plus minus 2 teman-teman. Oke, kalau kita perhatikan yang ini, itu sama dengan 9. Kita coba ya. Jadinya nanti adalah 3a tambah 3 sama dengan 9. Berarti 3a sama dengan 6. A sama dengan 2. Berarti A-nya positif teman-teman. A-nya positif 2. Oke, kalau begitu tinggal kita substitusi. Jadinya nanti 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 3. 2 pangkat 2 4. 3 kali 2 6 tambah 3. Hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, jadi kadang soalnya terlihat menyeramkan, tapi ternyata ketika dikerjakan sangat mudah. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2 ini, jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0, 4,0 dan 0,-4, maka berapakah nilai f7? Oke. F7 ini bisa kita peroleh nilainya teman-teman kalau fungsi kuadratnya diketahui. Nah, tapi ini kan tidak diketahui. Terus kalau begitu bagaimana? Ya sudah teman-teman harus cari. Nah, fungsi kuadrat itu kan bentuknya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Nah, sekarang tugas kita terlebih dahulu adalah mencari berapakah nilai a, nilai b dan nilai c-nya. Nah, bagaimana caranya? Manfaatkan yang diketahui. Manfaatkan ini, teman-teman.
Oke, sekarang kita coba memanfaatkan yang diketahui. Nah, anggap saja ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga ya. Oke. Dari titik pertama ya. Ya, titik pertama ini 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Nah, kita peroleh 0 sama dengan, kita ganti X-nya dengan 1, 1 pangkat 2, 1 kali A berarti A. Tambah B, tambah C. Oke, titik pertama aman. Titik kedua, kita ganti Y-nya dengan 0. Kemudian X-nya dengan 4. 4 pangkat 2 hasilnya 16. Berarti 16A ditambah 4B ditambah C. Nah, ini sebenarnya bisa kita eliminasi ya. Kita bisa kurang, ini bisa dicoret. Kemudian kita kurangnya dari bawah tidak apa-apa. 4B dikurang B itu dapat 3B. 16A dikurang A itu dapat 15A. Oke, ini positif. Ini sama dengan 0 teman-teman. Oke. Nah, sekarang titik yang ketiga, ini titik yang ketiga. Oke. Kita ganti X-nya 0, Y-nya minus 4. Oke, ini yang kita ganti. Berarti minus 4 sama dengan X-nya 0. Berarti A-nya habis, tinggal C, teman-teman. Nah, ini kan gampang. Kita sudah dapat C. Kalau C itu kita substitusi ke, salah. Kita substitusi ke sini, teman-teman. Kan nanti kita akan peroleh 0 sama dengan A tambah B kurang 4. Berarti 4 sama dengan A tambah B. Nah, ini bisa kita eliminasi dengan itu. Ya sudah, kalau mau dieliminasi berarti tinggal kita kali 3 supaya B-nya bisa habis. Oke. Kalau mau eliminasi A-nya juga tidak masalah. Nanti dikali 15. Kita kali 3 saja supaya dapat 12 sama dengan 3 kali A itu 3A, 3 kali B itu 3B. Nah, ini tinggal kita kurang. Nah, kalau dikurang ini habis. Yang tinggal apa? Minus 12 sama dengan 12A. Berarti A sama dengan minus 1. Oke, A dan C sudah ada. Sekarang bagaimana cara mencari nilai B? Nilai B teman-teman bisa substitusi ke sini atau bisa juga gunakan ini. Nah, kalau saya gunakan ini saja teman-teman. Dapat 4 sama dengan A-nya minus 1 ditambah B. Gitu ya. Oke, minus 1 pindah ke sana kan jadi positif 1. Jadinya 5 sama dengan B. Oke, kita sudah punya ini. Oke. Karena A, B, dan C-nya ada, berarti fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan minus X kuadrat. Oke. Ditambah 5X dikurang 4. Nah, yang dicari soal ini adalah F7. Oke, berarti Y sama dengan F7, di mana X-nya kita ganti dengan 7. Jadinya 7 pangkat 2 ditambah 5 kali 7 dikurang 4. Oke, dapat minus 49 ditambah 35 dikurang 4. Minus 49 tambah 35 berapa? Minus 14 ya. Dikurang 4 hasilnya minus 18. Jadi jawaban soal ini adalah delta. Gampang ya. Oke, silahkan disimak baik-baik, di pause-pause juga tidak masalah. Kita pindah ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini adalah soal limit teman-teman. Jadi untuk mengerjakan limit ini banyak cara yang bisa kita gunakan. Kalau misal kita substitusi nilainya 0 per 0, kita coba faktorkan. Kalau susah difaktorkan, kita bisa pakai dalil L'Hopital, kita turunkan. Tapi kalau saya sih, selama bisa diturunkan, kita coba saja turunkan ya. Oke, kita turunkan terlebih dahulu. Jadinya limit X menuju 2. Turunan dari 2X kuadrat itu adalah 4X. Turunan dari minus X itu adalah minus 1. Turunan dari minus 6 itu 0, tidak usah ditulis. Oke, dibagi. Turunan dari 3X kuadrat itu 6X. Turunan dari minus 5X itu minus 5. Turunan dari minus 2 itu 0, tidak usah ditulis. Nah, setelah ini diapakan? Ya sudah, disubstitusi. Kita ganti X-nya dengan 2. Diperoleh 4 dikali 2 kurang 1 dibagi 6 kali 2 kurang 5. Oke. 4 kali 2 8 kurang 1 7. 6 bagi 2 12 kurang 5 juga 7. Kalau dibagi hasilnya 1. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah bravo. Jadi sebenarnya menggunakan L'Hopital ini
kalau kita sudah substitusi dan hasilnya sama dengan 0 teman-teman ya. Jadi kan teman-teman bisa cek sendiri nanti coba disubstitusi begini, dikurang 2 dikurang 6 per 3 dikali 2 pangkat 2, ini pangkat 2 teman-teman, dikurang 5 kali 2 kurang 2. Nah 4 pangkat 2, 2 pangkat 2 maksud saya, 4 kali 2 8, dikurang 8, ini hasilnya 0 per 0, ini kan tidak boleh. Jadi kita bisa turunkan, akhirnya diperoleh hasilnya adalah 1. Oke, aman. Kita pindah ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini adalah soal deret. Jadi katanya begini, jika jumlah n suku pertama itu rumusnya menggunakan seperti ini, maka berapakah suku ke-10? Ya, ini adalah deret aritmatika teman-teman. Jadi untuk menentukan suku ke-10 itu mudah ya, karena di aritmatika itu berlaku seperti ini. UN itu sama dengan SN dikurang SN min 1. Nah ini teman-teman bisa ingat ya. Nah yang ditanyakan soal ini adalah U10, berarti S10 dikurang S10 kurang 1, 9. Nah kita sudah punya rumusnya, kita gunakan saja. Berarti diperoleh ya 10 kurang 1, ini untuk S10 dulu teman-teman, dikali 10 dikali 10 tambah 1, kemudian dikurang 9 kurang 1 dikali 9 dikali 9 tambah 1. Nah kalau disederhanakan ini menjadi 9 dikali 10 dikali 11 dikurang 8 kali 9 dikali 10. Oke, ini dapat berapa? 90 kali 11 990 ya. Oke ya. Dikurang 8 kali 9 berapa? 72. Berarti ini 720. Nah, kalau dikurang hasilnya adalah 270. Jawabannya adalah Charlie. Mudah ya, teman-teman. Asalkan memahami konsep, setiap soal itu akan terasa mudah. Disertai latihan dan tentunya doa. Karena bisa saja soal yang Anda temukan itu soal yang tidak Anda kuasai, tapi dengan kekuatan doa maka bisa jadi soal yang muncul adalah soal yang semuanya Anda ketahui. Sekira cukup untuk nomor 4, kita pindah ke soal terakhir. Oke, soal nomor 5 ini soal statistik teman-teman, soal peluang. Jadi di sini dengan jelas dikatakan peluang Adi, Beni dan Cantika lulus di SBMPTN itu adalah 0,7, ini untuk Adi, 0,8 untuk Beni, 0,9 untuk Cantika. Oke, kita tulis saja begini. Peluang A ya. Ini adalah peluang lulus 0,7. Peluang B itu 0,8. Peluang C Cantika itu 0,9. Nah, yang ditanyakan adalah peluang lulus hanya 1 orang di antara ketiga orang tersebut. Berarti ada berapa kemungkinan teman-teman? Bisa jadi Adi lulus, kedua yang lainnya tidak lulus. Kemungkinan yang pertama itu ya. Kemungkinan yang kedua, Beni lulus, Adi dan Cantika tidak lulus. Kemungkinan ketiga, Cantika lulus, Adi dan Beni tidak lulus. Oke, nah sekarang coba perhatikan. Bisakah kita tentukan berapa peluang gagalnya Adi? Jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Ini kan peluang lulusnya. Nah, peluang tidak lulusnya itu adalah A komplement teman-teman. Nah, itu tinggal 1 dikurang 0,7. Hasilnya adalah 0,3. Nah, kalau begitu, yang lain juga bisa kita tentukan. Peluang Beni gagal adalah 1 dikurang 0,8. Hasilnya 0,2. Peluang Cantika gagal itu adalah 1 dikurang 0,9. Hasilnya 0,1. Oke, mudah-mudahan sampai di sini jelas. Nah, jadi peluang kemungkinan yang terjadi itu adalah begini. Ya, peluang yang dicari itu adalah peluang di mana Adi lulus tetapi Beni gagal dan Cantika gagal. Begitu teman-teman. Ditambah peluang Adi gagal, Beni yang lulus, Cantika juga gagal. Ditambah peluang kemungkinan terakhir maksud saya, peluang Adi dan Beni gagal, yang lulus adalah Cantika.
Nah, kalau begini bentuknya, teman-teman menggunakan kata dan, ya, berarti nanti tinggal dikali peluangnya. Teman-teman tinggal kalikan saja ini. Peluang A kalikan peluang B komplement kalikan peluang C komplement ditambah peluang A komplement kalikan peluang B kalikan peluang C komplement ditambah peluang A komplement dikali peluang B komplement dikali peluang C. Nah, semuanya kan sudah diketahui, teman-teman. Sekarang tinggal kita gunakan saja. Peluang A berapa? 0,7 dikali peluang B komplement 0,2, ya, dikali peluang C komplement 0,1 ditambah peluang A komplement 0,3 dikali peluang B 0,8, peluang C komplement 0,1, peluang A komplement 0,3, peluang B komplement 0,2, peluang C 0,9. Ini nanti tinggal dikali kemudian dijumlahkan, nanti hasilnya diperoleh 0,92. Jadi jawaban untuk soal terakhir adalah error. Baik, saya kira cukup untuk video kali ini. 5 soal telah kita bahas. Jika ada yang berbeda pendapat, jawabannya berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa memberikan tanggapan kalau misal jawabannya berbeda dengan jawaban yang memberikan komentar. Oke, jadi saling berbalas komentar di bawah, tidak apa-apa, teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya, klik tombol subscribe dan loncengnya ada di bawah. Mari kita kembangkan channel kecil ini agar menjadi lebih besar. Saya kira cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.